Firman Tuhan pagi hari ini yang akan menjadi perenungan bagi kita, saya beri tema rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 8. Kisah Para Rasul 8 ayat 1b dengan ayat 4. Kisah Para Rasul 8 ayat 1b dengan ayat 4. Dikatakan begini, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara yang terkasih, ini sekelumit cerita tentang sejarah perjalanan gereja. Kita tahu bahwa keberadaan Israel sebagai umat pilihan Allah akhirnya digantikan oleh gereja. Apa penyebab mereka digantikan? Karena mereka gagal sebagai saksi Allah. Dan selanjutnya keberadaan sebagai saksi Allah itu diserah terimakan Tuhan kepada jemaatnya, kepada gereja, kepada orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat Tuhan dalam kehidupan. Dan ingatlah, ketika Yesus hendak naik ke surga, satu pesan penting Yesus dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Apa dikatakan di sana? Mari kita baca bersama Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca bersama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tidak stop sampai di Yerusalem. Dalam pembacaan kita tadi, jemaat-jemaat di Yerusalem dianiaya, dan ternyata perintah Yesus tidak cukup hanya Yerusalem, ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Setelah Yesus naik ke surga, kita tahu terjadi 10 hari kemudian peristiwa akbar, hari lahirnya gereja, Pentakosta. Dan pada hari Pentakosta itu terjadi hal yang sangat supranatural, luar biasa, tidak biasa. Dan salah satu hal yang paling luar biasa yang terjadi di sana adalah perubahan mental seorang Petrus, dari seorang yang labil, yang suka cakap angin, suka emosional. Tapi selanjutnya waktu Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus. Bahkan hanya di hadapan seorang budak, dia menyangkal Yesus. Tapi ingat, waktu Pentakosta, di hadapan ribuan orang, Petrus memproklamirkan dirinya bukan hanya mengenal Yesus. Petrus memproklamirkan dirinya bahwa dia benar-benar murid Kristus, percaya pada Kristus, dan meyakini bahwa Kristuslah Sang Mesias yang diutus Allah
datang ke tengah-tengah dunia ini. Risiko daripada khotbah Petrus waktu itu adalah dia bisa dihujat seperti Stefanus, dituding seperti Stefanus menghujat Allah. Dan penghujatan terhadap Allah hanya satu hukumnya, hukuman mati. Yesus dituding penghujat Allah, dihukum mati. Stefanus dituding penghujat Allah, hukuman mati. Petrus sudah tidak takut lagi kehilangan hidupnya. Dan itulah memang salah satu ciri nyata orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang hidup, umat pilihan Allah. Mereka sudah tidak lagi takut kehilangan apapun, bahkan kehilangan hidupnya demi Allahnya. Terkadang ketika kita mau menunaikan fungsi kita sebagai saksi Kristus, terkadang ada yang hilang dalam kehidupan kita. Saya sudah saksikan bagaimana seorang nona dari daerah Sulawesi Selatan memutuskan untuk percaya pada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ditinggalkan oleh keluarganya. Seorang anak gadis kuliah jauh dari Makassar ke Solo, jangankan dapat kiriman uang dari keluarganya, surat pun tidak pernah, ditelepon pun tidak pernah. Tapi Yesus berkata, apabila kau kehilangan sesuatu oleh karena aku sudah menggantikannya kepadamu. Dia boleh kehilangan orang tuanya, saudara-saudaranya, tapi di dalam Kristus dia mendapatkan orang tua rohani, saudara-saudara rohani, dan hidup dia tertopang sekalipun dia tidak dibelanjai oleh keluarganya. Itu resiko. Dan ketika engkau mau menjadi saksi Kristus, engkau bisa kehilangan orang-orang yang kau cintai, yang kau sayangi. Bisa saja kalian anak-anak muda ini ternyata disukai oleh orang-orang yang tidak percaya sama sekali sama Kristus, dan kalian suka. Tapi ingatlah, Yesus berkata, tidak pernah berkenan seseorang di hadapan Kristus apabila ada sesuatu yang lebih dicintainya daripada Kristus itu sendiri. Ketika kita percaya pada Kristus, jangankan kekasih kita, nyawa kita pun tidak lebih berharga daripada Kristus. Oleh karena itu Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Selanjutnya, Petrus yang khotbah luar biasa ini tidak mengalami apa yang dia takutkan ketika Yesus akan disalibkan. Tadinya dia takut di dalam kebenaran bahwa dia mengenal Kristus, dia bisa saja kena masalah. Tetapi ingat, ketika dia mengerjakan sesuatu oleh karena Kristus, dia diamankan oleh Yesus. Karena ada tujuan khusus Yesus bagi dirinya. Dan ingat, melalui khotbah seorang Petrus pada hari Pentakosta, di Kisah Para Rasul 2 ayat 40, kita lihat apa hasilnya. Ayat 41. Silakan seorang membaca ayat 41 dengan 42. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ingat, Yesus sudah jelas berkata di dalam Matius 16, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Setiap rencana Tuhan pasti mewujud. Amin. Tidak ada yang gagal.
Bahkan ketika kita melihat begitu lemahnya seorang Petrus pada saat Yesus disalibkan, tapi rencana Tuhan melalui hidupnya tidak gagal. Tuhan bisa rubahkan dia. Ingat, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Jemaat mula-mula yang lahir pada hari Pentakosta itu adalah jemaat yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka setelah mereka mendengar khotbah seorang Petrus. Apa kelemahan yang ada dalam dirimu? Jangan pernah katakan bahwa kelemahan yang kau miliki itu menjadi satu pertanda bahwa Tuhan tidak bisa mewujud nyatakan apa yang menjadi rencananya melalui kehidupan. Setiap rencana-rencana Tuhan yang Tuhan rencanakan melalui kehidupanmu pasti bisa Tuhan wujud nyatakan. Bahkan sekalipun saat ini engkau memandang dirimu tidak layak menjadi penggenap daripada rencana itu. Tapi kuncinya, kita tidak bisa hidup di dalam kemauan kita sendiri. Kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus seperti Petrus. Di dalam pimpinan Roh Kudus, Petrus sudah hilang pertimbangan-pertimbangan akal sehatnya. Dia maju ke depan. Dan melalui khotbah seorang Petrus, lahirlah jemaat mula-mula. Inilah yang menjadi benih-benih jemaat yang selanjutnya tersebar ke berbagai tempat dari mana mereka datang. Karena waktu itu orang-orang yang berkumpul yang mendengarkan Petrus berkhotbah adalah orang-orang yang mudik karena merayakan perayaan Pentakostanya orang Israel. Setelah mereka selesai perayaan, mereka kembali. Tersebarlah jemaat di berbagai tempat. Dan selanjutnya kita lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 4 apa yang terjadi. Kisah Para Rasul 4 ayat 4 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Bertambah secara konsisten, bermultiplikasi. Yang tadi 3.000 orang, sekarang sudah ada 5.000 orang laki-laki. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 kita lihat, baca kembali 1, 2, 3. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ada yang miss, ada yang terabaikan, ada yang tidak connect. Mereka bersaksi, mereka bergerak, tetapi konsentrasi mereka hanya di Yerusalem. Padahal tadi Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa yang kita pelajari dari sini? Ketika jemaat-jemaat itu hanya fokus kepada rancangan pemikiran mereka, sekalipun mungkin apa yang mereka kerjakan tidak mereka lakukan untuk menentang Allah, mereka lakukan dalam kesadaran mereka sebagai umat Tuhan, tapi mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan tidak boleh setengah-setengah, harus sempurna, harus paripurna. Kalian memang bersaksi, kalian memang berapi-api, tapi ingat kalian melalaikan satu hal. Kalian hanya bersemangat bersaksi di Yerusalem, bahkan jangankan bersaksi keluar jemaat-jemaat di luar Yerusalem, kalian tidak
perhatikan. Selanjutnya apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan biarkan jemaat Yerusalem teraniaya. Dan melalui penganiayaan inilah mulai tergenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi jemaat, menjadi saksi ke tengah-tengah seluruh bumi. Di ayat 1 di pasal 8, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Di ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Jadi kerja bagi Tuhan itu tidak boleh setengah-setengah. Memuji Tuhan tidak boleh setengah-setengah. Apa yang bisa kau perbuat demi Tuhan, perbuatlah dengan segenap hati. Jangan pernah sungkan. Jangan pernah lalaikan bahwa apa yang kau miliki, apa yang kau punya, baik kesempatan, baik waktu, tenaga, badan, pikiran, talenta, itu semua adalah pemberian Allah kepada kita. Dan melalui semua yang Tuhan berikan ini sebenarnya sangat besar kesempatan bagi kita mewujud nyatakan apa yang menjadi rencana Allah bagimu dan bagiku. Yang orang tua, rencana Allah bagi mereka adalah untuk memperjuangkan anak-anak mereka. Cara khusus sebagai orang-orang Kristen memperjuangkan anak-anaknya untuk tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selain mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan anak. Ketika orang tua lalai akan hal ini, ingatlah, Tuhan bisa mengeliminir fungsi orang tua itu sebagai pendidik anak, pembina anak, dan pencukup apa yang menjadi kebutuhan anak. Demikian juga dengan anak-anak. Salah satu rencana besar dari Tuhan untuk anak-anak adalah bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang menjadi rekan dari orang tuanya, menjadi sahabat dari orang tuanya, menjadi partner dari orang tuanya. Bahkan ke depan, anak-anak, ketika orang tua kalian sudah tidak lagi punya daya, kalian punya tanggung jawab untuk merawat mereka. Dan ingatlah, ketika kalian lalai untuk menghormati orang tua kalian, ketika kalian lalai suatu saat untuk merawat orang tua kalian, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang sangat keras terhadap kalian, untuk kalian takluk di bawah kehendak Tuhan. Jadilah sebagai anak yang menghormati orang tua. Jadilah anak sebagai rekan kerja orang tua. Jadilah anak kebanggaan orang tua. Dan apabila ke depan Tuhan memberi kesempatan bagi kalian anak-anak untuk merawat orang tua kalian, rawatlah. Jangan sampai Tuhan main cara kasar seperti jemaat terhadap jemaat Yerusalem ini. Harus dianiaya baru mereka bergerak. Dan ketika kalian sekalipun sudah Tuhan tegur tetap tidak mau menjalankan fungsi itu, ingatlah, Tuhan bisa menggantikan fungsi kalian sebagai penghormat, sebagai rekan, sebagai
perawat dari orang tua kalian dengan orang lain. Tuhan pernah berkata, hai kalian keturunan-keturunan Abraham, pernah dikatakan Tuhan Yesus, jangan besar kepala karena kalian sebagai keturunan Abraham. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dari batu-batu ini saja Tuhan bisa menciptakan anak-anak menjadi keturunan Abraham. Jadi selanjutnya, poin penting apa yang mau kita ambil dari sini? Apabila kita selama ini sudah memulai hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, mari tetap kita lakukan itu, agar melalui kebiasaan yang demikian kita semakin mengerti apa yang menjadi rencana-rencana besar Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui kehidupan kita. Sehingga ketika sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita itu mewujud, kita punya peran penting di sana. Jangan nama kita tidak diperhitungkan. Jadi mulai sekarang, hiduplah sesuai dengan perkenanan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan melalui segenap keberadaan, berusahalah senantiasa menyenangkan hati Tuhan, agar Tuhan suatu saat benar-benar mewujud nyatakan rencana-rencana besarnya dalam kehidupan dan kehidupan. Itu adalah kebanggaan. Ingat, menjadi rekan sekerja Allah adalah prestasi terbesar yang bisa kita torehkan di dalam kehidupan kita ini. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan padamu. Bahkan sekalipun untuk pekerjaan yang kau kerjakan itu, yang kau yakini berkenan di hadapan Tuhan itu, engkau ditinggalkan sendirian, tetap kerjakan, karena melalui pekerjaan itu Tuhan sedang merencanakan perwujudan sesuatu yang besar melalui pekerjaan kita. Ingatlah, hukum alamiah manusia, tidak ada manusia yang suka memikul salib. Tapi Tuhan Yesus jelas berkata, apabila kau mau mengikut aku, pikullah salibmu dan ikutlah aku. Mengikut Tuhan itu adalah bagian pikul salib kita. Permuliakan Tuhan senantiasa, dan senantiasalah punya koneksi yang erat dengan Tuhan, agar engkau mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan pakai kita menjadi pewujud-pewujud rencana besarnya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa.